Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. Dalam kehidupan kita. Kalau pagi ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Oleh karena itu untuk syukur kita kepada Tuhan, kita wajib hari ini untuk menyembah Dia. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memuji menyembah Dia, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Pada pagi hari yang indah ini Amin. Tuhan, kami segenap umat-Mu datang menghampiri tatamu yang kudus pagi hari ini. Kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami masuk hadirat-Mu hari ini. Biarlah kami bisa menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Amin. Biarlah kami lebih dekat dan intim dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, urapi kami pagi hari ini. Urapi umat-Mu hari ini. Urapi sinyal alat-alat musik Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya jelas kepada umat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pengurapan-Mu mengalir pagi hari ini. Oh, segala pujian hormat bagi nama-Mu. Kekuatan kesehatan yang telah Kau anugerahkan pagi hari bagi kami. Amin. Terpuji nama-Mu Tuhan, buat pemeliharaan-Mu, Haleluya, Yesus. buat tudung perlindungan-Mu sepanjang Haleluya, malam Yesus. ini. Terima Ya, kasih Rabbi Bapa Bas. buat hari yang Kau beri. Oh, biarlah Tuhan dari terbit mataharinya sampai masuknya Tuhan sertai kami selalu. Syukur, terima kasih. Ya, Tuhan. Haleluya, mari kita sembah Amin. ya, tinggikan Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami puji, Haleluya. kami muliakan nama-Mu Yesus. Allah yang ajaib, Kaulah satu-satunya Allah yang heran, yang kami sembah. kami sembah Kaulah satu-satunya nama-Mu Tuhan. yang kami puji. Terima kasih buat kebaikan-Nya Tuhan. Terima kasih ya Roh. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Engkau yang layak. Terima pujian, terima kemuliaan. Dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan. Semua kali nama-Mu, semua kali Terima pujian, Selamat pagi Bapa, selamat pagi hanya bagi segala pujian. Terima kasih pagi hari yang indah. Alam kami alam bahasa Terima kasih kami saja katakan Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang mulia.
Yesus. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Terima Mari kasih. angkat tanganmu bagi Tuhan. Katakan segala pujian, Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. dengan apakah Dengan apakah ku balas kasih-Mu? segala hormat, Segala hormat kemuliaan hanya layak hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi para kamu katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih. Terima kasih. Mari bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan pagi hari ini. Katakan Kau Tuhan yang Kau pulihkan Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. hanya bagimu Yesus. Dengan apakah Dengan apakah ku balas kasih-Mu? segala hormat, Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. segala pujian, Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? segala hormat, Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. hanya Yes, thank you, Jesus. Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan, ku sembah. Ku sembah Yesus
Tuhan akan lepaskan pagi hari ini. Tinggikan namamu Tuhan, diagungkan namamu Yesus. Haleluya.
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara Timotius berdoa buat firman Tuhan. Bapak kami mengucap syukur pada hari ini. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu Tuhan pada pagi Amin. hari ini. Kami telah selesai memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Amin. Dan pada saat ini kami ingin sama-sama mendengarkan setiap suara-Mu, setiap perkataan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara pada hari ini lewat bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pakai Tuhan firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk berjalan bersama-Mu dan melangkah bersama-Mu Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan kami siap untuk menerima berkat dari firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Sama-sama nama yang siap mendengarkan firman Tuhan kita katakan. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Halo. Selamat pagi semuanya. Pagi. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam firman Tuhan ini mari kita sama-sama merenungkan, bahkan melakukan. Karena apa Bapak Ibu? Karena memang hari-hari ini tanpa firman maka hidup kita akan hampa. Ya, Kita akan jenuh ya. dan pada akhirnya kita akan dilemahkan oleh keadaan yang terjadi. Tetapi saya rindu setiap kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah meluangkan waktu, bahkan juga kuotanya juga habis. Tetapi kalau firman Tuhan ini kita lakukan pasti ada berkatnya. Amin. Haleluya. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, satu judul yaitu mujizat masih ada. Amin. Katakan mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Haleluya. Kalau berbicara tentang mujizat, saya percaya kita sangat respect ya, sangat respon dan sangat merindukan. Karena tanpa mujizat Bapak Ibu Saudara sekalian maka kita akan lelah. Ya. Kita akan capek dan kita akan mengeluh dalam setiap apa yang kita kerjakan. Karena kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas, dan hasil daripada apa yang kita kerjakan terbatas. Tapi kalau bicara tentang mujizat, ini Bapak Ibu Saudara sekalian adalah yang sulit bagi kita, bagi Tuhan gampang. Yang tak mungkin bagi kita, bagi Tuhan mungkin. Itulah kalau kita bicara mujizat Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes. Dan saya menyadari hari ini kami ada di tempat ini semua karena mujizat. Amin. Semua karena pertolongan Tuhan. Dan kita rindu Bapak Ibu semuanya yang mendengarkan firman Tuhan ini mengalami mujizat yang besar daripada Tuhan. Amin. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara dari ataupun dari kisah daripada Raja Hizkia, kita bisa lihat banyak hal di sana yang membuat dia mengalami mujizat dan yang membuat Tuhan memberikan waktu-waktu yang khusus kepada dia untuk mengalami mujizat itu sendiri. Yes. Kalau kita baca dari 2 Raja-Raja 1 sampai 20 Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menemukan bagaimana kisah daripada Raja Hizkia ini sehingga waktu dia mengalami sakit, dia mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Mungkin hari ini kita tidak sakit, tetapi dalam ekonomi, dalam usaha bisnis, dalam rumah tangga, mungkin ada masalah, persoalan, pergumulan di dalamnya. Itu bisa kita katakan
tergolong dengan masalah, pergumulan. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini kita belajar dari kesakitan daripada Hizkia, dia mengalami mujizat, maka kita rindu pada pagi hari ini dalam segala pergumulan yang kita alami, semua Tuhan sembuhkan, amin. Yes. Semua Tuhan pulihkan, Amin. semua mengalami mujizat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimulai dari pembacaan dari 2 Raja-Raja 20 ayat 6 dikatakan demikian, bahwa aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Amin. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh luar biasa cara Tuhan untuk melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa atas setiap hidup kita. Yes. Begitu juga dengan yang dialami oleh Hizkia. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada orang yang beranggapan hari-hari ini bahwa untuk bicara mujizat itu sudah bicara hal-hal yang lama atau lagu lama atau hal-hal yang usang atau hal-hal yang hanya muluk-muluk saja, hanya iming-iming saja. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab mereka ingin mengalami mujizat tetapi mereka tidak mengalaminya. Mereka sudah rindu tapi tidak mengalaminya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga mereka berkata mujizat itu tidak ada. Mujizat itu omong kosong. Itu dulu, sekarang bukan mujizat lagi. Tetapi kerja keras, kepintaran. Ada yang beranggapan seperti itu. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan ini yang kita yakini bahwa itu adalah perkataan daripada Tuhan atau kisah tentang apa yang kerinduan hati Tuhan kepada kita itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selamanya ini tetap berlaku. Katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Bapak Tuhan. Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar lebih dalam lagi tentang Hizkia ini, apa yang mendasari dia mengalami mujizat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu waktu Hizkia itu mewarisi tata kerajaan itu, dia itu bukanlah usia-usia dewasa ataupun sudah tua, tetapi dikatakan masih muda. Dan waktu dia menjalankan roda kepemimpinannya sebagai raja, di waktu dia menduduki sekitar kira-kira 14 tahun, Bapak Ibu Saudara sekalian, Raja Hizkia ini jatuh sakit dan hampir mati. Itu kisah dari awal yang diceritakan bahwa waktu dia sudah menjabat 14 tahun ya sebagai raja, dia sakit dan sakit itu parah dan dikatakan hampir mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini luar biasa ya. Dan Yesaya yang diutus oleh Tuhan pada saat itu untuk memberitahukan kepada Raja Hizkia ya. Dikatakan bahwa engkau tidak akan sembuh Raja Hizkia. Yes. Engkau akan mati. Wow. Bayangin Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu lagi sakit nih. Ya, tiba-tiba ada orang datang. Engkau tidak akan sembuh, engkau akan mati, drop pastinya, iya kan? Yeah. Down langsung. Wah, iya kan? Enggak terima dong. Yeah. Iya kan? Bahkan bisa-bisa kita sangat-sangat kesal kepada orang yang ngomong itu. Sekalipun dia hamba Tuhan, sekalipun dia nabi, pasti kita ngomong, kamu nabi palsu, kan begitu. Kamu hamba Tuhan palsu. Karena dia membicarakan sesuatu yang membuat kita kecewa pastinya. Waktu Bapak Ibu lagi pergumulan usahanya, kita berkata, udah deh tutup aja usaha ini, gak bakalan naik. Iya kan? Kalau ada keluarga yang mulai mungkin ada cekcok suami istri. Terus datang pendeta. Saya datang ke sana ngomong, udah deh lo cerai aja. Gak mungkin bisa dipertahankan rumah tangga ini. Pasti kesal. Yeah. Pasti saya diusir. Kira-kira seperti itu. Dan ini dialami oleh Raja Hizkia. Wow, bagaikan petir di siang bolong. Yeah. Bagaikan halilintar yang begitu luar biasa. Menyambar dirinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapapun pasti mengalami yang sama. Yes. Karena waktu dalam pergumulan itu yang kita butuhkan adalah
kata-kata penghiburan, kekuatan. Bukan kata-kata yang melemahkan. Makan. Tetapi karena Tuhan yang suruh Yesaya ke sana untuk bicara kepada Raja Hizkia, dia bicara Bapak Ibu Saudara sekalian, "Hei Raja Hizkia, engkau tidak akan sembuh. Ya. Engkau pasti mati." Haleluya. Ngeri ya Bapak Ibu Saudara sekalian, goncangan hebat terjadi, shock, sedih, kaget, itu pasti dialami. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal yang membuat kita bisa tiru ataupun ada hal yang kita lihat dari Raja Hizkia ini adalah dia bukan tipe orang yang mudah frustasi. Wow. Yes. Dan dia juga tidak tipe orang yang panikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sesuatu yang bisa kita lihat dari Raja Hizkia, bahwa tipe dia itu bukan orang yang frustasi. Dia tenang, dia Amin. tegar, dia kuat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang bilang kita sudah dandan begitu cantik, tapi orang ada bilang, kamu kok jelek ya, kamu gak cocok pakai itu ya. Pasti bagaimana juga di hati. Pasti gak terima. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Orang aja pernah saya dengar begini. Ada seorang ibu yang satu ngomong kepada dia, kamu kok tambah gemuk ya? Gitu. Apaan gua tambah langsing malah gitu ya. Aku gak terima, dia bilang gua gemuk. Nah, kira-kira seperti itu. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada yang bisa menerima kalau orang lain berkata sesuatu yang menjatuhkan. Yes. Sesuatu yang membuat kita tidak pede. Ya. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Raja Hizkia bukanlah tipe orang yang mudah frustasi. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah orang yang mudah frustasi? Tidak. Kalau mudah biar kita doakan ya. Kolom komentar buat di sana. Kalau mudah katakan aku Pak mudah frustasi. Aku Pak enggak mudah frustasi gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam keadaan tak berdaya ini, apa yang dilakukan Raja Hizkia ini yang perlu kita contoh. Yes. Ini yang perlu kita tiru. Dia orang yang tidak mudah frustasi. Amen. Dan dalam keadaan yang tidak berdaya. Yang sudah diperkatakan Yesaya. Karena Yesaya seorang nabi Tuhan, utusan Tuhan, dan dia tidak mau menambahi dan mengurangi apa yang Tuhan perkatakan kepada Yesaya. Ya. Sehingga sekalipun resiko daripada perkataannya itu ada, dia tidak menguranginya. Tetapi diperkatakannya sesuai dengan apa yang Tuhan pesankan. Amin. Tetapi Raja Hizkia luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam keadaan tak berdaya, ini yang dikatakannya di dalam pembacaan kita ayat 2 dan 3 dikatakan, Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Dia tidak berkomentar kepada Yesaya, dia tidak marah kepada Yesaya, tetapi dikatakan ia memalingkan mukanya ke arah dinding, ke arah tembok. Dan di sana apa yang dilakukannya? Apakah mukul tembok, apa menyesali ataupun menyalahkan Tuhan? Tidak. Yes. Tetapi dia berdoa. Amin. Bapak Ibu punya masalah pergumulan, berdoa. Amin. Hari ini engkau sakit, berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Rumah tangga lagi cekcok, berdoa. Pekerjaan kurang nyaman, berdoa. Ya. Dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan Amin. dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Amin. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Haleluya. Hizkia berdoa menyentuh hati Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Tetapi Hizkia tidak otomatis minta sesuatu kepada Tuhan. Tetapi dia juga melakukan apa yang Tuhan mau. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian tidak bisa hanya berdoa. Tidak bisa hanya rajin melayani. Yes. Tetapi kita juga harus melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Amin. Katakan amin. Kita juga harus setia. Kita juga harus tulus hati. Tidak mengungkit-ungkit apa yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, menangis di hadapan Tuhan itu yang dilakukan Hizkia. Dia tidak menangis di hadapan Yesaya, dia tidak menangis di depan masyarakat yang dia pimpin, tetapi dia menangis kepada Tuhan. Kita ini kan terlalu banyak menangis di hadapan orang. Biar orang tersentuh, berbelas kasihan, itu yang kita lakukan biasanya. Hari ini ubah pola pikir kita. Menangis di hadapan orang tidak akan mengubah keadaan kita. Bahkan saya mau katakan keadaan kita akan semakin tidak baik. Karena akan ada perguncingan. Tetapi waktu kita menangis di hadapan Tuhan, maka hidup kita akan berubah. Katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan akan disentuh hatinya. Hizkia tahu bahwa benar bahwa mujizat itu masih ada dan pasti terjadi. Dia tahu, dia yakin, dia imani. Dan ini juga saya minta kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun pergumulanmu hari ini, percaya bahwa mujizat itu pasti terjadi. Amin. Sebab mujizat itu masih ada. Ada haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ia sangat yakin, Hizkia sangat yakin kepada Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang ajaib. Hari ini tidak ada alasan bagi Bapak Ibu dan saya untuk dilemahkan oleh keadaan. Karena kita percaya Tuhan sanggup membuka jalan saat dia jalan. Amin. Tuhan sanggup memberikan kekuatan waktu engkau dalam kelemahan. Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Walaupun divonis dokter engkau sudah beberapa bulan lagi akan meninggal. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhirnya apa yang terjadi? Hizkia mengalami kesembuhan. Bukan hanya sampai kesembuhan itu terjadi. Tuhan juga memperpanjang hidup Hizkia sampai 15 tahun lagi. Wow, luar biasa. 15 tahun itu panjang Bapak Ibu Saudara sekalian. 15 tahun itu bisa melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan. engkau sakit hari ini, Tuhan pasti sembuhkan. Amin. Engkau menangislah kepada Tuhan. Pertaruhkanlah imanmu. Dan kalau engkau belum melakukan seperti apa yang dilakukan Hizkia, kalau engkau bukan orang yang setia, bukan orang yang tulus hati, berjanji kepada Tuhan, bernasar kepada Tuhan, Tuhan kalau engkau sembuhkan aku akan lebih setia lagi. Amin. Saya percaya mujizat pasti terjadi. Yes. Tetapi ingat, waktu engkau berjanji, aku akan lebih setia, aku akan lebih takut akan Tuhan, aku akan lebih tulus. Maka lakukan itu dengan setia. Ya. Sebab Tuhan tahu, waktu kita bernasar, Tuhan tahu apa yang ada di pikiran kita. Yes. Apa yang ada di hati kita. Kita tepati atau tidak. Karena ada orang-orang yang bernasar tetapi tidak menepatinya. Ya. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hal apapun waktu kita bernasar, jangan pikirkan yang lain dulu. Waktu engkau mengalaminya, waktu engkau sudah mengalami mujizat itu, engkau harus nasarmu dulu kau kerjakan. Yes. Maka semua apa yang berikutnya Tuhan pasti tambahkan. Amin. Haleluya. Hizkia beroleh mujizat daripada Tuhan karena ia sangat menghormati firman yang disampaikan Yesaya. Ya. Dia tidak protes. Haleluya. Puji Tuhan. Bahkan sebagai raja yang punya kedudukan, punya segalanya. Dikatakan bahwa dia punya alasan untuk marah, tersinggung dan memenggal kepala daripada Yesaya. Tetapi dia tidak lakukan itu karena dia menghormati hamba Allah, hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Apakah kita menghormati hamba Tuhan? Apakah kita menghormati orang-orang yang mendoakan kita? Amin. Apakah kita pernah memikirkan kehidupan daripada hamba-hamba Tuhan yang mendoakan kita, yang menggembalakan kita, yang membawa kita kepada hal-hal yang baik? Kita terlalu cepat, kita terlalu gampang membicarakan hamba Tuhan, menggosipi hamba Tuhan, menjas hamba Tuhan, merendahkan hamba Tuhan, menganggap hamba Tuhan itu teman biasa.
Ya kan? Sekalipun hamba Tuhan itu menganggap Bapak Ibu adalah saudara, keluarga, teman. Tetapi kita sebagai anak-anak rohani harus menganggap hamba Tuhan itu utusan Allah. Kalau itu yang kita lakukan, saya percaya. Sebab orang yang menghormati hamba Tuhan dikatakan Tuhan bahwa menghormati mereka. Haleluya. Puji Itulah Tuhan. sebabnya Bapak Ibu Hizkia saat itu berdoa dengan kesungguhan hati. Bukan protes, bukan menyalahkan hamba Tuhan. Terkadang kalau ada hamba Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaatnya. Kalau itu adalah tentang berkat, kita setuju. Kalau itu menuduh diri kita, menusuk hati kita karena memang kita harus berubah. Kita tidak berubah tetapi mulai berkata, apaan itu hamba Tuhan? Ya. Bohong itu, apaan itu hamba Tuhan? Sok suci saja. Itu yang sering terjadi. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari ubah pola pikir kita. Amen. Ubah cara kita menilai hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jelek-jelek hamba Tuhan ada utusan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, erangan dan tangisan yang keluar dari hati yang remuk. Perhatikan, bukan hati yang sombong. Tetapi erangan dan tangisan yang keluar dari hati yang remuk menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak. Amen. Ingat itu. Ingat ini. Yes. Ingat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya pernah mendengarkan kesaksian keluarga di mana mereka dalam keadaan sakit dan sakitnya bisa dikatakan tergolong parah. Dia berkata, aku mau setia Pak. Aku mau benar-benar tunduk otoritas. Aku tidak mau lagi begini. Ya. Tapi sudah disembuhkan. 2-3 bulan ke berikutnya, kambuh penyakitnya lagi. Mulai error lagi, berpikir error, berbicara error, Yes. bertindak error juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak akan ada yang bisa terjadi mujizat kalau kita seperti itu. Harus tetap stabil pengiringan kita kepada Tuhan. Amen. Janjimu, nasarmu, pertahankan itu maka berkat Tuhan turun. Amen. Makanya ini dengarkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Erangan dan tangisan yang keluar dari hati yang remuk. Remuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian ada di bawah. Tidak sombong, tidak angkuh. Ada orang yang berdoa angkuh. Seperti orang Parisi di jalan-jalan. Dengan mengungkit-ungkit, saya sudah begini, saya sudah begini. Mana pertolongan Tuhan? Itu salah. Tetapi dengan remuk. Hizkia dengan remuk hati. Makanya sekali lagi camkan ini Bapak Ibu. Erangan dan tangisan yang keluar dari hati yang remuk. Menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak. Amen. Waktu hati Tuhan tergerak untuk bertindak. Wow, disitulah mujizat terjadi. Katakan amin. Haleluya. Puji Mari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pagi ini imani dalam pergumulan apa engkau? Sakit penyakit. Mungkin dokter katakan engkau harus operasi. Tidak apa-apa silakan operasi. Tuhan akan pulihkan lewat itu. Amin. Ya, kita tidak anti dengan kedokteran. Tetapi kita percaya dokter semua tim medis dipakai Tuhan untuk menyembuhkan. Amin. Haleluya. Puji Jangan Tuhan. lari ke dukun. Di dukun tidak ada mujizat. Ya. Ya, iblis tidak bisa membuat kesembuhan. Dia hanya kompromi saja. Hari ini kita fokus kepada Raja Hizkia yang mengalami mujizat. Umurnya diperpanjang 15 tahun dan sembuh. Maka kita juga akan mengalami seperti itu. Amin. Waktu kita dengan tulus hati datang kepada Tuhan. Hatinya akan tergerak. Dipulihkan rumah tanggamu, dipulihkan ekonomimu, Ya. dipulihkan usaha bisnismu. Bahkan apapun pergumulanmu. Tuhan pasti tolong. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara sekalian pagi hari ini. Biarlah kita menjadi orang-orang yang selalu tulus hati kepada Tuhan. Ya, pagi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman kita jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap pagi kita ada doa saat Saat teduh. teduh. Yaitu jam berapa? 4.40. Bapak Ibu Saudara sekalian ya, jangan lupa ya. Jangan lupa ingatin teman-teman kita, kamu udah bangun belum? Ayo doa gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan jangan lupa nanti buat jemaat-jemaat Tuhan, jam 10 yang mau ikut nanti masuk ke rumah Bu Esther dan juga mendoakan Ibu Rikawati di rumah sakit.
kita berangkat jam 10 dari gereja ya. Mari saudaraku sekalian kita sama-sama sepenanggungan bagi teman-teman kita yang mengalami pergumulan. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti Bu Rikawati kasih tahu ya kalau udah di rumah sakit ya. Kita langsung ke sana saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sapa dulu keluarga Bulim Ebe. Salam. Shalom. Iya, ada Bu Jelista Manurung. Shalom. Bapak Arifin Saputra. Shalom. Ada Ibu Herna. Shalom. Ada Manat Perdinan Silaban. Shalom. Bapak Titus Sandoko. Shalom. Bapak Edi Darmawan. Shalom. Maya Patresia. Shalom. Ada Bapak Dejoki, Bapak Shalom. Okcuan. Ada Bapak Pisco, Pak Martinus. Shalom. Ada Ibu Intan Sitorus. Shalom. Ada Opung Yosef. Shalom. Ada Ibu Mega Hutagalung Opung Shalom. Jeriko. Ada Ibu Lisa Winata. Shalom. Ibu Yeni. Ada Ibu Lambok Erni Sartika Siahaan. Shalom. Bawa dalam doa Amang hari ini jam 13 jam 1 ya. WIP saya wawancara di kantor BPS Kota Batam. Biarlah semua berjalan dengan baik. Amen. Saya terpilih sebagai petugas Reksosek ya. Saya juga kurang tahu ini Reksosek, tetapi kita doakan yaitu periode 2022-2023. Ya kita sama-sama doa Ibu itu ya, Ibu ya, biar semua berjalan dengan rencana Tuhan. Amen. Kita percaya Tuhan yang memperlengkapi sehingga lulus tes. Haleluya. Yes. Tuhan Yesus berkati ya. Oke, puji Tuhan kepercayaannya buat kita mendoakan. Terus ada juga di sini Ibu Yakni, salam. Shalom. Iya, Ibu Junita. Shalom. Ibu Oilina. Shalom. Ada Ibu Mary Hutapea. Ya, Shalom. salam. Salam kenal ya. Luar biasa. Terus ada juga Kakak Basaria Siahaan. Shalom. Ada Bu Santi. Shalom. Ya, Bu Yeni di sini juga ikut. Ayo, terus ada juga Ibu Paramida Hutagalung. Shalom. Ibu lagi ya. Iya, Ibu Eca Sapitri. Shalom. Ada Randy Saputra. Shalom. Ada Ibu Rikawati. Shalom. Ada Ibu Arnia Sibuan. Shalom. Ada Rian Selan. Shalom. Ada Ibu Rosiana. Shalom. Ada juga Yoas Marcelino. Shalom. Haleluya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi handphone saya sempat ngeklik mati sekali. Jadi untuk ya Ibu Diana juga shalom. Ya. Oke, mungkin ada permohonan doa yang lain. Oke, semuanya dalam keadaan baik. Haleluya. Oleh karena itu kita berdoa buat Ibu Rikawati ya yang nanti Rabu operasi. Kita doakan biar semua sesuai dengan rencana yang Tuhan sudah tentukan. Ada Yosef Altiarsyani Parsalom. Iya, mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan sebelum berdoa. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Sama-sama katakan Kami perlu Kau Tuhan. kami memerlukan Engkau Tuhan. Dalam setiap apa yang kami lakukan. Amin. Pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan dari kelemahan, kesalahan, perbuatan kami. Kami rindu hati-Mu tergerak, tersentuh atas setiap apa yang kami lakukan. Yes. Sehingga mujizat terjadi dalam Amin. setiap kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa buat keluarga Ibu Lim Embe. Berkati suami istri ini Tuhan. Anak menantu cucunya dengan kesehatan yang sempurna. Ya. Buat mereka terus menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong dari hidup mereka. Dan apapun yang mereka sudah alami di waktu yang lalu begitu luar biasa Engkau berkarya. Dan hari ini dan sampai selama-lamanya karya-Mu luar biasa atas keluarga ini.
Hamba berdoa buat setiap usaha apapun yang diusahakan mereka. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam dagangan nama mereka, Yesus. bisnis mereka, semuanya Tuhan memberkati. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga Ibu Jelista Manurung, berkati suami istri, anak-anak. Berikan kesehatan sempurna, bahkan dalam mengerjakan pekerjaan mereka Tuhan memberkati, membuat Amin. berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak. Hambamu juga berdoa buat keluarga Bapak Arifin Saputra. Berkati suami istri, anak-anak, bahkan seluruh keluarga besar mereka dengan kesehatan yang sempurna. Kekuatan daripada Tuhan. Bahkan apa yang dikerjakan mereka, Tuhan memberkati dan membuat selalu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Hambamu nama juga berdoa Yesus. buat Ibu Herna, berkati, berikan kesehatan suami istri. Bahkan kedua putranya, bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan, diberkati Tuhan. Amin. Baik konter bahkan bengkel mereka, bahkan Yuni yang bersama dengan mereka, Tuhan berikan kesehatan dan diberkati dalam bekerja. Amin. Begitu juga dengan Ferdinand Silaban, berkati kesehatannya, berkati Amin. masa mudanya, buat dia semakin dekat dengan Tuhan dan menjadi saksi yang efektif di tengah keluarga, bahkan dimanapun dia Yes. berada, khususnya adik-adiknya bisa melihat manat dan mereka diberkati. Bahkan Amin. orang tuanya, papanya sembuhkan, pulihkan keadaan Yes. penglihatannya sehingga sempurna seperti yang dulu. Bahkan bundanya berikan kesehatan dan kekuatan, dan apapun yang dikerjakan mereka berikan kesehatan yang sempurna. Bahkan Amin. berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Hamba juga Yesus. berdoa saat ini buat Bapak Titus Handoko, Buliana, anak-anaknya, menantu, cucu-cucunya, berikan Yes. kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Dan misal dalam kuliahnya Tuhan berkati, Amin. usaha mereka Tuhan berkati. Kalau Tuhan izinkan untuk pindah ke tempat yang lain, biar Tuhan berikan tempat yang baik, tempat yang nyaman, yang di dalamnya bisa usaha dikembangkan. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan usaha yang sekarang Tuhan tambahkan order di sana. Amin. Bahkan semua karyawan bekerja dengan baik. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Hamba juga Yesus. berdoa saat ini buat Bapak Edi Darmawan, berkati kesehatannya, bahkan anak-anaknya, bahkan orang tuanya. Apapun yang dikerjakan, bahkan dibisniskan anak-anaknya, Tuhan Yesus yang memberkati. Amin. Bahkan setiap pergumulan yang ada, mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Hamba nama juga Yesus. berdoa buat Maya Patricia, berkati kesehatannya, berkati seluruh keluarga besarnya, bahkan dalam pekerjaan Tuhan promosikan, angkat lebih tinggi lagi. Bahkan Amin. kuliahnya bisa diselesaikan dengan baik. Dan apapun pergumulannya, Tuhan Yesus yang memberkati. Yes. Hambamu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Bapak Ok Chuan, berkati ya Tuhan, berikan Amin. kesehatan kepada Pak Ok Chuan, kepada anaknya, bahkan seluruh keluarga besar di Dadap. Bahkan dalam segala pekerjaan, bisnis, urusan-urusan tanah, semua berjalan dengan baik. Sehingga Amin. minggu-minggu ini bisa pemanggaran dan tidak sampai apapun ini sampai ke pengadilan. Amin. Kami percaya bila Tuhan ditinggikan, maka Tuhan yang membuat semua yang dikerjakannya Amin. berhasil dan beruntung di dalam nama Dalam Tuhan Yesus. Yesus. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Bapak Martinus, berkati ya Tuhan, berikan kesehatan suami istri, Amin. kedua putranya pintar sehat, Amin. bahkan punya masa depan yang luar biasa. Amin. Bahkan usaha pangkas rambut mereka, banyak pengunjung di sana Amin. Tuhan. Dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus, Tuhan pelanggan-pelanggan yang lama bertahan, yang baru Tuhan datangkan. Amin. Bahkan apapun bisnis di luar daripada usaha pangkas rambut, biar Tuhan Amin. membuat berhasil dan beruntung di Amin. dalam nama Tuhan Yesus. Hambamu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Ibu Intan Sitorus bersama Pak Manurung, bahkan kedua putra-putrinya, berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan dalam mengerjakan setiap usaha mereka, diberkati di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Tuhan Bahkan Yesus. apapun pergumulan mereka, Tuhan selalu tolong. Hambamu Amin. juga berdoa buat Opung Yosef, berkati, berikan kesehatan, panjang umur, sukacitanya terus berlimpah-limpah, berikan Amin. kekuatan, bahwa kemampuan bagi dia untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan segala yang dikerjakan oleh tangannya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Amin. Bahkan pergumulan-pergumulan yang ada, Tuhan Yesus yang memberkati. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga dari Opung Jericho, berkati Opung Jericho Boru Tagalung, Amin. berikan kesehatan, panjang umur, sukacitanya terus berlimpah-limpah. Anak menantu cucunya diberkati, baik dalam Yes. kesehatan, bahkan semua apa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Amin. Begitu juga dengan keluarga daripada
Ibu Lisa Winata, Ibu Yeni, Pak Hari, bahkan juga buat kedua putrinya berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan, dibisniskan mereka, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Amin. Bahkan jika dalam pendidikannya Tuhan memberkati, apapun pergumulan keluarga ini, dalam nama Tuhan Yesus, Dalam biarlah nama mujizat terjadi. Hamba juga berdoa saat ini buat Ibu Lambok Erni Sartika Siahaan yang hari ini dia ikut tes untuk kantor BPS, perwakilan bahkan juga petugas Reksosek 2022-2023. Tuhan, di antara banyak orang yang tes, biarlah ada sinar kemuliaan Allah menyinari Ibu Lambok Erni Sartika ini Tuhan. Sehingga Amin. waktu dia mengalami tes, biar semua berjalan dengan baik. Dia keluar sebagai pemenang yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Mari, siapapun orang yang menguji atau mentes di sana, biarlah dia melihat sesuatu yang luar biasa atas ibu ini, sehingga dia terpilih dan menjadi berkat bagi keluarga, bahkan bagi negara kami. Terima kasih Bapak, berkati suaminya, anak-anaknya, bahkan berdoa buat apapun yang diusahakan di bisnis keluarga ini, biarlah mujizat selalu terjadi. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Bu Yakni, berkati Bu Yakni, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat-Mu untuk mengerjakan setiap apa yang menjadi tugasnya. Bahkan anak menantu cucu-cucunya diberkati lebih lagi dalam kesehatan, dalam usaha pekerjaan bisnis mereka. Apapun pergumulannya, Tuhan Yesus yang tolong. Hamba juga berdoa buat Ibu Jinita, berkati, berikan kesehatan, kekuatan. Bahkan apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan Yesus tolong. Bahkan juga kedua putranya Daniel dan Nandito, berikan kesehatan dalam bekerja, diberkati. Berikan jodoh yang terbaik bagi anak-anaknya yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan seluruh keluarga di Belawan, Tuhan Yesus yang memberkati. Begitu juga dengan keluarga daripada Ibu Oelina, Pak Pran, bahkan kedua putra putrinya berikan kesehatan yang sempurna. Urusan-urusan tanah yang terus mereka urus, biarlah semua berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik bagi keluarga ini. Tuhan tahu kapan mengalami mujizat itu. Dan hari ini biarlah semua berjalan dengan baik. Dan kami percaya tidak ada yang terlambat, tidak ada yang gagal. Kalau Tuhan ditinggikan maka semua pasti berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, buatlah semua rencana yang sudah dikerjakan menjadi nyata. Terima kasih, bahkan anak-anaknya dalam kuliah, dalam pekerjaan, biarlah Tuhan memberkati, khususnya pernikahan Nathan yang sudah semakin mendekat. Sediakan Tuhan semua apa yang mereka perlukan. Terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan, buat keluarga daripada Ibu Mary Utapia, berkati rumah tangganya, bahkan seluruh anggota rumah tangga. Biar Tuhan berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan, dibisniskan, Tuhan Yesus yang memberkati. Bahkan dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan yang tolong. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada kakak Basaria Siahan di tebing, berkati suami istri, berkati anak-anak dengan kesehatan sempurna. Dalam segala apa yang diusahakan, dikerjakan mereka, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Apapun pergumulannya, Tuhan Yesus tolong. Hamba-Mu juga berdoa buat Bu Santi, berkati Tuhan, berikan kesehatan suami istri, anak mereka Aldo. Dalam segala apa yang dikerjakan, diusahakan, bahkan dikerjakan oleh suaminya, Tuhan memberkati. Bahkan dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan Yesus tolong. Begitu dengan Ibu Paramida Utagalung, berkati kesehatannya, berkati apa yang dikerjakan, diusahakan. Biarlah mujizat terjadi dalam setiap perjalanan hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa buat Randy Saputra, berkati dia, berikan kesehatan, kekuatan dalam pendidikan berhasil. Bahkan masa depan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Begitu dengan Ibu Eca Sapitri, Pak Harno, berkati ya Tuhan, berikan kesehatan suami istri ini, bahkan anak-anak dan orang tua mereka. Bahkan berdoa setiap apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, yang dibisniskan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan ada rencana-rencana membuka usaha yang baru, biarlah di dalamnya ada Tuhan yang berkarya, membuat semuanya berhasil dan beruntung. Bahkan setiap pergumulan yang ada, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mujizat terjadi. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga Ibu Yanti Oktavia, berkati, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan apa yang akan
lakukan ke depan ini. Biarlah Tuhan memberkati, membuat jalan-jalan semakin dibukakan. Bahkan kedua putranya yang bekerja, bahkan juga yang masih studi, sama-sama Tuhan memberkati. Begitu juga dengan keluarga Ibu Rikawati, berkati suami istri, anak-anak mereka dengan kesehatan sempurna. Kalau hari ini dia akan masuk rumah sakit yaitu Ibu Rikawati untuk operasi batu ginjal. Biar semua berjalan dengan baik. Kapanpun waktu operasi, biarlah urapi tim medis sehingga semua berhasil dan tidak ada kesalahan-kesalahan dan sehingga Ibu Rikawati bisa keluar dari sana dan sehat dan melayani bahkan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap apa yang dikerjakan tangan mereka. Begitu juga dengan Ibu Arnia Sibuan, berkati, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan apa yang dikerjakan oleh tangannya Tuhan memberkati usaha warung makan mereka ramai dengan pembeli. Bahkan anak-anaknya diberkati dalam segala apa yang mereka butuhkan, bahkan pintar dalam studi mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat Ria Selan, berkati, berikan kesehatan, berkati pekerjaannya, bahkan apapun saat ini menjadi pergumulannya untuk anak-anaknya, berikan kesehatan sempurna, bahkan anaknya yang berulang tahun kemarin, biarlah Tuhan berikan panjang umur, kesehatan yang sempurna, bahkan sukses dalam cita-citanya. Hamba juga berdoa saat ini buat Ibu Diana, kau berkati Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna, kekuatan daripada Tuhan, suami istri, anak-anaknya dalam proteksinya Tuhan, bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan mereka, biarlah turun berkat yang sempurna bagi mereka, bahkan apapun pergumulannya, Tuhan Yesus tolong. Begitu dengan Yosef Altiar Sianipar, berkati kesehatannya Tuhan, berkati apa yang menjadi pergumulannya buat pekerjaan, bahkan juga orang tuanya semua sehat, bahkan adik-adiknya berhasil dalam pendidikannya, bahkan dalam usaha mereka, berkat Tuhan selalu melimpah. Begitu juga dengan keluarga daripada Ibu Roma Uli Huta Barat, berkati kesehatan suami istri, anak-anak, bahkan seluruh keluarga yang ada di Tarutung, bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan mereka, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Hari ini kami berdoa juga buat keluarga Ibu Lydia Kusuma, Pak Budi, bahkan anak menantu cucunya, berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Apa yang dibisniskan mereka berhasil dan beruntung. Begitu dengan Ibu Pendeta Lili Kusuma di Bogor, berkati kesehatannya, bahkan juga pelayanannya, bahkan seluruh pergumulannya Tuhan tolong, khususnya anak-anak menantu cucunya, semua dalam perlindungan Tuhan. Bahkan tanah yang dijual, Pak Hindra, biarlah semua berjalan sesuai dengan rencana, pembeli yang takut akan Tuhan dan yang serius. Hamba berdoa juga buat Bapak Irianto Cho, Bu Angel, bahkan anak-anak dan orang tua mereka, berikan kesehatan yang sempurna, perlindungan daripada Tuhan. Bahkan segala usaha bisnis mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan tim yang mereka bangun, tim yang solid, tim yang di dalamnya ada berkat-berkat Tuhan mengalir. Begitu juga dengan Bapak Piandiko Sambi, berkati suami istri, berkati anak-anak menantu, bahkan usaha mereka semakin hari semakin berkembang. Bahkan banyak omset terjadi setiap bulannya. Bahkan apapun pergumulannya Tuhan Yesus tolong. Tujuan itu Ernest Torus, bahkan Bapak Uti Torus dan istri, bahkan seluruh anggota keluarganya. Semua berkati dalam kesehatan sempurna. Bahkan dalam setiap apa yang dikerjakan mereka berhasil dan beruntung. Hari ini kami berdoa juga buat pergumulan gerejamu, buat parkiran, bahkan kamera yang kami butuhkan buat live. Biar semua Tuhan sediakan. Buatlah mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini jemaat-jemaat Tuhan, teman-teman semua FB yang menabur di tempat ini dalam persembahan mereka, baik berupa ucapan syukur, diakonia, misi, bahkan persepuluhan mereka, bahkan berkatilah berlimpah-limpah, mereka menabur, mereka menuai dan membawa berkas-berkas dengan sorak-sorai. Bahkan mereka yang berjanji iman untuk Natal ini, mari Tuhan buka jalan, buka tiga-tiga berkat, memberkati umat-Mu, sehingga mereka Tuhan boleh bersuka cita dan melunaskannya sebelum tanggal yang ditentukan. Bahkan pagi hari ini kami berdoa buat bangsa negara kami Tuhan. Kami tahu bangsa ini adalah milik Tuhan. Engkau berdiri di bangsa ini. Buatlah bangsa kami ini aman, nyaman, tentram, dan di dalamnya ada hal-hal yang baru terjadi. Urapi pemimpin kami dari pusat daerah, bahkan TNI Polri semua dan jajarannya berjaga-jaga siaga untuk membuat Indonesia yang lebih baik lagi. Bahkan masyarakat boleh tenang, tidak terpancing
memancing dengan provokator, provokasi, bahkan tim-tim elit semua politik. Oh boleh bekerja sama. Oh sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada perdebatan, buatlah tidak mengganggu kenyamanan kami, khususnya kami yang minoritas, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gerejamu, dimanapun berdiri, Engkau melindungi. Dan pagi ini kami akan melakukan segala aktivitas kami, Tuhanlah yang memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu, aminkan segala doa ini sebelum engkau melakukan aktivitasmu. Karena di dalamnya ada utusan, ada urapan Tuhan yang membuat engkau mampu melakukan lebih hebat lagi dalam segala aktivitasmu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai menolong menghibur kita pagi ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Haleluya. Wow, Bapak Pendeta kita baru gabung ini ya. Bapak Pendeta Joshua Nahampun. Oke, nanti kita doakan Pak selesai live kita ini ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang bisa kami lakukan. Kami percaya semua yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami keluarga gembala di tempat ini mengucapkan maju terus tetap semangat.